Dulu, diplomasi identik dengan gedung megah, obrolan serius sambil minum teh, dan negosiasi tertutup di balik pintu tebal. Sekarang, satu tweet bisa bikin negara tetangga tegang. Satu video TikTok dari kedubes bisa viral global. Selamat datang di dunia digital diplomasi, di mana hubungan internasional bisa terjadi lewat wifi dan emoticon. Yes, diplomasi sekarang bukan cuma soal poker face, tapi juga soal online present. Diplomasi digital atau e-diplomasi secara sederhana adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh negara, diplomat, atau organisasi internasional untuk mencapai tujuan politik luar negeri mereka. Ini bisa lewat media sosial, situs resmi pemerintah, layanan e-konsulat, bahkan AI dan metaverse. Carola Frey menyebut ini sebagai pergeseran dari diplomasi tertutup dan lambat ke diplomasi cepat, terbuka, dan hiperaktif. Tujuan utamanya meningkatkan keterlibatan publik, memperkuat citra negara, dan memperluas pengaruh global. Oh ya, sekarang diplomat bukan cuma jago bicara, tapi juga jago bikin caption IG. Coba kita lihat beberapa kasus. Amerika Serikat. Presiden Trump pernah bikin dunia heboh hanya dengan satu tweet soal Iran. Diplomasi langsung dari ponsel pribadi. Indonesia, lewat kampanye Wonderful Indonesia, pemerintah mempromosikan pariwisata Raja Ampat secara digital. Branding dilakukan lewat Instagram, Facebook, dan website resmi, meskipun masih terbatas oleh infrastruktur di lapangan. WHO selama pandemi. Gunakan media sosial buat edukasi masyarakat global soal COVID-19 dan lawan disinformasi. Estonia, pionir dalam layanan e-konsulat dan identitas digital. Uni Eropa bahkan mengembangkan diplomasi berbasis AI untuk menganalisis tren politik lintas negara. Dan jangan lupakan diplomasi meme oleh Ukraina di tengah invasi Rusia. Diplomasi publik tapi tetap strategis. Manfaatnya banyak. Komunikasi real time. Ketika krisis terjadi, tanggapan bisa muncul dalam hitungan menit. Negara bisa membentuk opini global lewat satu video YouTube atau kampanye hashtag. Negara kecil bisa bersaing dalam diplomasi publik melawan negara adidaya. Ini semacam leveling the playing field. Tapi ancamannya juga nyata. Disinformasi dan propaganda gampang menyebar, terutama dari akun palsu atau bot. Privasi diplomatik bisa terganggu. Bayangin info rahasia bocor gara-gara diplomasi lewat Zoom yang nggak dienkripsi. Salah post, salah emoji, bisa bikin krisis diplomatik. Dan noise digital bikin pesan penting malah tenggelam di antara drama selebgram. Pertanyaannya sekarang, apakah tweet presiden itu sah sebagai pernyataan negara? Apakah kebijakan luar negeri bisa diumumkan lewat Instagram Live? Hukum internasional belum punya konsensus soal itu. Masalah keamanan siber, keabsahan pernyataan digital, dan batasan etika komunikasi jadi PR besar. Belum lagi isu AI. Kalau AI salah menganalisis data diplomatik dan menyebabkan konflik, siapa yang bertanggung jawab? Digital diplomacy butuh fondasi hukum baru yang menggabungkan Vienna Convention dengan Terms and Condition. Menurut saya, diplomasi digital itu bukan hanya masa depan, tapi masa kini. Dia cepat, murah, dan fleksibel, tapi juga rentan, terbuka, dan kadang terlalu spontan. Diplomasi digital itu kayak teman sekelas yang jenius, tapi ADHD, brilian, tapi gampang salah langkah. Misi diplomatik tradisional tetap penting, apalagi untuk negosiasi damai, perjanjian kompleks, atau saat kepercayaan personal dibutuhkan. Tapi diplomasi digital bisa jadi pintu pembuka, jembatan awal, atau bahkan pelumas hubungan antar negara. Kuncinya bukan memilih salah satu, tapi tahu kapan pakai yang mana. Jadi diplomasi digital, apakah dia masa depan yang cerah atau ancaman baru bagi diplomasi klasik? Jawabannya, dua-duanya. Yang pasti, di dunia yang makin terkoneksi ini, diplomasi tidak lagi cukup hanya dilakukan di ruang tertutup. Sekarang, ruang diplomasi bisa jadi feed Twitter, caption Instagram, atau video pendek di TikTok.
Dan kita semua, suka atau tidak, adalah audiensnya, kadang bahkan pesertanya.